Salam damai semuanya. Kembali lagi bersama saya Jalontong dan seperti biasa saya akan menemani Sobat Damai selama mungkin dalam beberapa waktu ke depan dalam program kesayangan kita Incognito. Nah, tapi sebelumnya kita juga harus terus mengikuti protokol kesehatan. Selalu jaga jarak, kenakan masker kemanapun Anda pergi, dan sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Nah, sekarang kita akan masuk ke tema kita, bahwa seorang anak itu merupakan sebuah harapan. Harapan yang harus kita bina agar bermanfaat di kehidupannya kelak. Namun terkadang seorang anak bisa mendapat pemahaman yang salah dan bisa merugikan. Nah, kita akan membahasnya kali ini dengan topik eksploitasi anak dalam aksi terorisme. Wah, ini sepertinya seram topiknya, tapi sebenarnya hanya mengerikan saja ini ya. Dan saya tidak sendiri. Untuk membahasnya saya sudah bersama dengan pakarnya. Ini juga sahabat saya, Prof. Hamdi Muluk. Ini adalah pakar psikologi sosial. Selamat datang, Prof. Selamat datang. Selamat ketemu Cak Lontong. Ya, terima kasih. Salam waras. Nah, itu penting. salam lemper. Salam lemper. Prof, sehat Prof ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Ini kita akan ngobrol-ngobrol, tapi walaupun temanya ini berat, tapi kita gitu ya? santai aja lah. Santai aja, biar betul. pesannya bisa mengena ke masyarakat. Betul. Kadang-kadang kalau kita terbawa terlalu serius, jadi orang malah nggak nyantol pesennya. Betul. Nah, langsung masuk ke tema nih. Betul. Prof, Ya. ini berkaitan dengan eksploitasi anak ini dalam aksi terorisme. Ini kan mungkin metode ini kan sudah diterapkan lama, tapi kayaknya di Indonesia ini kan baru marak akhir-akhir ini, Bos. Iya kan? Betul. Mengapa ini? Apakah saya nggak paham, orang tua kok bisa tega-teganya mengajak anak berbuat radikal itu, gimana nih, Prof? Ya, jadi begini, kalau kita cermin kasus Surabaya itu ya. Nah, itu contohnya. Ya, contohnya satu keluarga bapak ibu mengajak anaknya untuk melakukan bom bunuh diri, menyerang itu polisi dan seterusnya, itu meledakkan diri. Nah, itu memang bapak dan ibunya sudah radikal dulu, sudah punya paham. Orang tuanya, benar, orang punya gitu. Jadi dia mendidik anaknya menjadi dalam tanda kutip teroris, ya. Jadi tapi begini, bahwa di seluruh dunia penggunaan anak-anak untuk terlibat konflik, ya, menjadi tentara begitu, itu bukan pemandangan baru. Udah lama itu terjadi. Lama, jadi dulu makanya PBB itu punya badan khusus kan untuk child protection itu, melindungi anak-anak itu, dan program mengembalikan child soldier itu, perjuangan ikut perang itu, untuk kembalikan ke masyarakat. Banyak problem di situ ya. Teroris-teroris juga ya, kelompok-kelompok radikal misalnya di Afgan, di Palestina, di banyak tempat-tempat ya, banyak konflik juga dan banyak aksi-aksi terorisme. Anak-anak tuh sekarang kan misalnya bawa bom. Iya, benar. Karena mungkin dianggap keberhasilan cukup tinggi karena mungkin aparat nggak waspada. Iya. Ya, anak kecil ya, itu yang tadi dibilangan. Jadi anak kecil bisa jadikan senjata yang mematikan karena orang nggak waspada. Dia anak kecil, jadi nggak aware. Sama juga dulu pelibatan wanita. Jadi wanita dibawa, betul itu sama. Iya, benar-benar. Nah, makanya dulu perang juga begitu sebenarnya dulu ya. Jadi ada orang, ayo kita libatkan wanita dan anak perang. Jadi musuh kadang-kadang membunuh kan juga takut juga. Kok anak ini wanita nggak tega misalnya begitu ya. Jadi dia bisa menjadi senjata dalam tanda kutip, senjata yang mematikan. Makanya sebenarnya lama ya. Aturan perang, dari perang dunia 1, perang dunia kedua yang fair, katanya perang yang fair. Kok ada perang yang fair ya? Perang yang sesuai dengan aturan. Aturan itu dilarang kan, nggak boleh melibatkan anak-anak dan wanita gitu loh. Jadi ya warrior aja. Tentara. Nah, itu ketika misalnya banyak konflik di banyak tempat di Afrika, terutama di Amerika Latin atau di Timur Tengah gitu. Ternyata pada faktanya anak-anak dilibatkan juga perang. Ya, nah ini jadi concernnya PBB, makanya dibentuk itu badan untuk child protection itu ya, dilindungi, dan konvensi anak-anak PBB juga jelas kan. Anak-anak itu konvensi anak ya di PBB, anak-anak tidak boleh dididik secara harmful ya, sesuatu yang merusak dia, tumbuh kembangnya anak itu.
dan anak-anak harus diberikan the best interest of the child. Itu doktrinnya. Jadi yang terbaik ya sekolah ya, dia diberi pelajaran yang akan membuat dia menjadi manusia lebih baik ya, sesuai dengan tumbuh kejiwaannya. Jadi tentu yang namanya diperkenalkan dengan kekerasan, kebencian, apalagi disuruh membawa bom, itu kan sesuatu yang mengerikan, merusak perkembangan anak. Itu kan ditentang. Benar. Itu jadi, bagi kita, tapi mereka kan punya misi yang lain. Nah itu dia masalahnya. Makanya saya juga memang tidak pernah mengajarkan atau memberikan hal-hal yang kekerasan kepada anak, terutama anak masih dalam tumbuh kembang. Kalau hal yang keras-keras itu kan nanti giginya rusak. Minim ya, itu minim. Bubur dulu. Apalagi kekerasan dalam sikap itu kan. Betul. Nah, itu lebih mematikan. Yang saya membuat heran saya itu gini, Prof. Sebenarnya apa yang ada dalam pikiran atau psikologis orang tua sehingga menjadikan anak sebagai tanda kutip senjata itu tadi tuh? Nah, ini kan masalahnya adalah ya gerakan-gerakan radikal ini adalah kelompok-kelompok yang memang punya ideologi tertentu. Ideologi ini kan ada misinya. Benar. Nah, ideologi radikal gitu yang menjadi basis terorisme di seluruh dunia itu, nah pasti sifatnya ada tujuan politik. Nah, yang paling jelas sebenarnya adalah menggulingkan dulu sistem. Nah karena mereka meyakini bahwa sistem ini sesat. Togut kalau dalam bahasa Arab itu dia bilang sesat, togut, sistem setan, dan hanya sistem yang kita yakini itu yang benar. Nah, dengan begitu dia akan menganggap orang di luar kelompok kita ini, mereka ini ya, mereka bilang di luar kelompok kita ini sekarang sesat. Jadi harus kita benerin dulu, oke? Tatanan sosial ini juga sesat, ya, apalagi negara. Nah, berarti kan ini harus dirobohkan dulu. Nah, kita akan mengadopsi cara-cara yang keras radikal. Ya, intinya sebenarnya perang. Ya, nah, kenapa misalnya mereka tidak perang terbuka saja misalnya kita. Kalau ada perang ya udah ajak orang perang dong. Mereka sadar bahwa tenaganya nggak banyak, orangnya nggak banyak, kekuatannya nggak banyak, senjatanya nggak banyak. Taktik yang paling mungkin sebenarnya seperti kita dulu juga perang dengan Belanda, gerilya. Jadi orang lagi nggak ngeh gitu, lagi nggak waspada, diserang pakai bom, kan? Gitu. Terus dia bikin kacau di mana-mana. Kalau udah kacau di mana-mana, nanti dia bilang ini rejim udah nggak benar. Nah, tuh dia tawarkan sistem yang dia yakin itu. Ya, misalnya di Indonesia sekarang ada gerakan itu khalifah misalnya. Jadi harus Indonesia ini ubah menjadi negara khilafah. Jadi kalau gitu kita harus berjuang. Nah, berjuang itu kan kadang-kadang ya udah kita punyanya sumber daya apa? Nah ini kalau misalnya dianggap orang-orang dewasa, para mujahid, mereka anggapnya mujahid ya. Kita nganggapnya teroris kan. Mereka bilangnya mujahid, pejuang di jalan Allah ini. Jumlah orang terbatas, dilibatkan lagi perempuan. Nah, setelah itu bisa libatkan juga anak-anak. Nah, masalahnya sekarang gini, berarti perempuan anak-anak supaya dia mau ikut kan harus didoktrin dulu. Nah itu dia. Didoktrin. Nah kalau misalnya dia hidup di dalam rumah tangga, ya lingkungan terkecilnya itu kan bapaknya, anaknya. Di dalam psikologi ada namanya konsep zone proximal development. Jadi gini. Keren. Nah ini konsepnya gampangnya gini. Kita kan anak di dalam lingkaran terdalam. Di luarnya itu ada lingkaran orang tua. Terus keluar dikit orang tua, tante, nenek dan seterusnya. Keluar lagi sedikit lingkungan RT. Keluar lagi sedikit lingkungan sekolah. Keluar lagi berikutnya lingkungan masyarakat. Nah, sebenarnya anak akan tumbuh kembang kalau semua lapis-lapisan lingkung itu memberikan stimulasi yang positif, memberikan pengajaran yang positif. Nah, coba Anda bayangkan, bapak ibunya sudah ideologinya radikal, pamannya radikal, neneknya radikal. Di rumah udah dibentuk dari kecil. Pasti. Keluar kadang-kadang dia sekolah dipilihkan pula pesantren yang keras. Jadi lagi kan? Jadi zone proximal development-nya sekarang gaul. Ya, kalau orang lain gaul masih banyak, gaul dengan teman, gaul anak basket, anak sastra, anak ilmiah, macam-macam komunitas, ya dia dapat pengetahuan macam. Ini gaulnya nanti sama yang sepaham juga. Nah mulailah tadi eksklusif, ya. Nah, mulai eksklusif, mulai fanatik, orang di luar dia salah semua, mulai mengkafir-kafirkan itu. Berarti menurut kalau bisa diambil
garisnya berarti itu hanya berarti bagian dari strategi itu, dari pilihan strategi jadi itu kalau ya, ditanya anak tadi, dimanfaatkan. Orang tua ya para radikalis itu, teroris itu akan memanfaatkan wanita, anak-anak di bawah umur gitu untuk strategi senjata itu. Nah, senjata. tapi apakah benar, Prof? Ini misalnya ada yang mengatakan kalau anak itu bisa menjadi senjata hidup yang lebih membahayakan ketimbang orang dewasa. Ya tadi saya bilang betul. Pemilihan itu Karena misalnya kalau dia bawa bom, itu banyak itu kasus-kasus di Irak, di Afghanistan, di mana-mana di Palestina, banyak tempat gitu. Tidak dicurigai. Tentara nggak curiga, Iya. dia bawa bom itu. Benar, Nanti masuk ke barak militer, meledakkan. Lah, biayanya kan dalam tanda kutip ya, Iya, biayanya kan murah. Nah, tuh. Itu gitu loh. Nah, berarti ini nih, berkaitan dengan doktrinasi ini ya. Nah, berarti kalau doktrinasi memang ekstrim yang berlebih itu bisa sangat mempengaruhi pola pikir anak. Iya dong, gini. Kalau kita melihat orang diindoktrinasi dari kecil ya. Kenapa itu sebenarnya oleh peradaban harusnya ya. Nggak usah kita ngomong PBB ya. Konvensi Perlindungan Hak-Hak Anak-anak. Indonesia ada juga KPAI. Ada. Itu pasti child abuse dong. Pasti child abuse ya. Itu harusnya itu kan kejahatan. Ya. Ya, walaupun dia bilang orang tua merasa dia memberikan yang terbaik buat anaknya. Menurut orang tuanya. Menurut orang tuanya. Tapi kan orang tuanya sudah juga kena paham ya, dan juga sudah punya misi untuk menjadikan anaknya seperti dia. Benar. Gitu ya, radikal juga gitu. Nah, tapi itu akan lebih mematikan. Kenapa? Secara psikologis gampang loh itu. Anak-anak itu pasti tunduk pada otoritas yang paling awal dulu orang tua. Orang tua, nurut sama orang tua. Apalagi dia bilang kalau kamu nggak nurut orang tua, durhaka, masuk neraka, orang bisa ditakut-takuti. Itu yang pertama. Kedua, secara naluriah kita anak pasti punya attachment, punya ikatan emosional, ikatan psikologis paling dekat pertama dari tua. Orang tua bener. dari Bondingnya lahir, sama orang dari tua. bondingnya dari orang tua. Ikatan emosional yang kuat, gampang dong bagi kita untuk cekokin anak kita apa aja. Nah, itu berarti Tuh. usia anak itu memang rawan, rentan terpapar. Pasti rentan gitu loh. Jadi kalau diasuh oleh keluarga yang teroris tadi. Nah, memang sekarang ada kajian ya, sekarang ini tentang namanya keluarga teroris itu, family of terrorism. Jadi atau family radikal. Jadi gini, dulu kan dianggap radikalisme itu adalah pilihan individu yang nggak ada kaitan dengan keluarga. Nah, benar. Dulu banyak orang Awalnya kaget-kagetan kan, loh kok anak saya tertangkap di teroris, kata orang tuanya. Selama ini orang biasa-biasa aja, dia dapat paham radikal di luar nih. Dari luar. Dari kelompok pengajiannya, dari bisa teman-temannya gitu loh. Jadi keluarganya nggak tahu menau. Oke. Nah tapi sekarang ada fenomena keluarga bapak ibunya radikal, dia menjadikan keluarganya ke bawah radikal, anaknya gitu. Nah, ini namanya family radicalization. Family radicalization. Jadi keluarga yang mengalami radikalisasi. Ya jadi semua keluarganya ya ikut semua. Lingkungan berarti penting banget. Nah, Nah tapi sekarang ada lebih lebar lagi nih, Prof. Ada media sosial. Ya. Nah, ini juga menjadi menjadi media atau Betul. sumber Ini pemaparan ini radikalisme. namanya kalau dalam studi ilmiah namanya online radicalization. Online. Oh, ada online. Yes. Berarti bisa COD dong. Kalau ya? dulu kalau dulu banyak orang terradikalisasi itu offline. Langsung jadi ya. langsung ketemu mentornya, ketemu indoktrinatornya, Betul. ya diindoktrin sembunyi-sembunyi gitu ya, diajarin paham-paham besar itu bertahap, lama-lama setelah jadi radikal. Ya. Nah sekarang ketika misalnya aparat keamanan juga sudah mulai mempreteli atau memata-matai kelompok-kelompok radikal tuh dipersempit ruang geraknya begitu. Mereka pindah ke online. Cara lain. Jadi ada mentor-mentor itu membuat bahan-bahan indoktrinasi di online. Itu banyak itu. Dari situs-situs menawarkan online, nanti ketemu online. Ya biasanya yang paling digemar itu Telegram. Iya, itu benar tuh media nggak kedetek katanya kan. Jadi mereka berhubung lewat Telegram, kirim-kiriman pesan gitu, buka situs radikal gitu. Nah, terjadilah termasuk juga sosial media tadi. Benar. Nah, sekarang kan
orang senang ber-WhatsApp gitu, kirimlah pesan lewat WhatsApp yang isinya paham-paham radikal tadi, lewat Telegram, lewat sosial media macam-macam gitu loh. Iya, bahkan sekarang dari sosial media, dari internet, dari ya kita cari informasi merakit bom, banyak yang terungkap dari situ. Ya. Belajarnya tidak langsung tapi dari Nah, media biasanya seperti begini itu. kadang-kadang ya agak repot ya. Ada orang-orang secara psikologis itu agak galau, merasa pemahaman agamanya kurang gitu loh, bingung gitu loh ya. Terus nggak tahu bertanya gimana, pengen dapat pencerahan. Ya. Nyari-nyari di internet. Nah, Jalan pintas. biasanya aktor-aktor radikal tuh tahu tuh psikologis orang yang goyang-goyang itu. Tuh dikasih sama dia, kalau kamu pingin bisa menjadi muslim yang baik, menjadi Islam yang baik, mulailah menjadi pejuang Allah gitu loh. Terapkanlah hukum-hukum Allah. Dibungkus-bungkus itu kelihatannya benar aja. Lama-lama digiring gitu ke arah radikal tadi, ke arah membenci sistem, mengkafirkan orang lain supaya kamu selamat jadi surga. Nah, orang yang rindu seperti itu kan kemakan. Benar kan? Dia makin klik lagi. Nah, itu namanya online radicalization gitu loh. Bahaya berarti. Bahaya. Memang, ya. Nah, sekarang yang dianggap orang malah lebih berbahaya dari offline radicalization itu. Benar. Karena lebih praktis secara di kamar dia dibilang. Iya benar. Itu Johan lagi ngapain Johan? Lagi buka ini gitu. Taunya buka makanya radikal. anak saya di rumah itu saya nggak biarkan dia di dalam kamar sendiri karena memang kamarnya cuma satu jadi rame-rame. Sama kayak saya juga dong, Cak. Nah, nih Bro, ini kan berarti bahaya nih pengaruh paparan radikal ini terhadap tumbuh kembangnya anak berarti ya, rawan banget ini. Betul rawan. Makanya gini, sekarang misalnya negara ya sebagai bentuk perlindungan kepada anak, kalau misalnya ada keluarga radikal ketangkap gitu ya, itu atas nama hukum kita harus pisahkan, ambil anak itu dibawa ke tempat lain, direhabilitasi gitu ya. Walaupun itu bukan persoalan yang mudah ya. Jadi saya selalu mengatakan hati-hati dengan radikalisasi ini. Ya sekali anak masuk ke situ, sama juga dengan narkoba. Orang bilang gitu kan, sekali anak masuk keluarnya sulit. Betul. Ini radikalisasi juga gitu. Sekali anak masuk, ya proses radikalnya bisa cepat. Proses menderadikalnya itu bisa lama, butuh kesabaran, butuh waktu yang nggak cepat dan butuh effort usaha yang besar gitu loh. Nah, jadi peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak itu sangat penting. Betul, makanya orang mengatakan kalau gitu sebelum dia terkena radikalisasi itu, paham radikal itu karena merehabilitasinya tuh susah, mencegah lebih penting. Nah, orang bicara sekarang preventing violent extremism. Ini agendanya PBB sekarang. Nah itu. Jadi ada namanya counter violent extremism (CVE). Jadi harus dicegah supaya anak-anak yang belum terpapar radikal ini jangan sampai kena. Nah, itu apa? Yaitu tanggung jawab semua ya, pendidikan. Intinya apa? Kita harus memberikan pendidikan yang inklusif, pendidikan yang toleran, moderat, nilai-nilai kebersamaan, ya, tidak ada eksklusivitas, tidak boleh ada kebencian berdasarkan suku, agama, ras, gitu loh. Provokasi yang yang berbau sara itu karena pintu masuknya di situ, intoleransi gitu loh. Jadi nah itu yang dicegah. Apalagi misalnya udah jelas ada aktor-aktor yang mengkampanyekan tadi, misalnya tadi mendirikan negara khilafah, bilang negara Indonesia ini togut gitu, sesat, ya itu nggak boleh. Dia kampanye di mana-mana misalnya ya, dia kampanye di online, dia kampanye di sosmed, terus dia apalagi misalnya kampanye datang ke sekolah. Nah itu lebih bahaya lagi. Makanya sebagai orang apalagi saya kan juga orang tua nih Bos. Betul. Ini tanggung jawab kita bersama. Betul. Tanggung jawab kita bersama. Apalagi anak kita itu udah 100% tanggung jawab orang tua kan masing-masing. Jadi saya aja dalam kondisi normal nggak mungkin lah tumbuh kembang anak itu diperhatikan. Tapi kan saya nggak mau anak saya tumbuh jadi kembang. Betul. Ya, kan harus jadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Jadi kembang. Mohon tumbuh kembang. Nah nih Prof. Ya.
sebagai orang tua nih, sebagai orang tua, bagaimana kita bisa melindungi anak dari paparan radikalisme? Itu tentunya dari pemahaman orang tua yang tidak terpapar ini, tapi menjaga anak supaya tidak gampang. Nah, zaman sekarang informasi dengan bebas berseliweran masuk gitu ya, betul. dengan macam-macam kanal sekarang. Susah. Ya, macam kanal sekarang ya. Keterbukaan ya. Ini keterbukaan ini kadang-kadang memang bisa berkah, bisa bencana ini. Betul ya. Jadi kita sekarang memang orang tua harus yang punya pemahaman yang utuh juga. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya duduk perkara radikal tadi. Jadi orang tua harus terdidik juga. Dia harus waspada misalnya orang tua dulu nih ya, dia bisa melihat tanda-tanda radikalisasi itu apa sih? Tadi saya udah jelasin ya. Jadi orang tua harus tahu dulu. Harus tahu tuh misalnya kalau mulai ada orang-orang yang sedikit bicara kopar kapir gitu loh. Ini negara sesat gitu loh ya. Terus kembalilah kepada paham paling benar gitu. Kita harus curi-curi yang begitu tuh, yang membawa seperti itu. Nakut-nakutin orang, nanti sedikit masuk surga, masuk neraka gitu ya. Sedikit kafir, sedikit haram gitu ya. Terus mulai termasuk juga ngomong sekarang, oh itu orang PKI itu orang asing itu, merusak itu. Kalau ini orang-orang seperti ini harus waspada itu ya, belum tentu benar itu. Nah, orang tua harus melihat tanda-tanda radikal itu. Apalagi kalau udah mulai tadi itu ngajak gitu ya, memusuhi negara, memusuhi hukum, tidak percaya kepada pemerintah. Itu udah tanda-tanda itu. Nah, kalau orang tua sendiri sudah waspada, kan dia bisa kasih tahu ke anaknya. Nah, itu kuncinya. Jadi orang tua sendiri harus punya pemahaman yang bisa mengidentifikasi ini bahwa ini sudah mengarah ke radikal. Jadi bisa melakukan sesuatu. Nah, sekarang kan tantang kita jadi orang tua tinggi nih ya, berat sekarang. Kita harus ngawasin juga dia buka situs apa, dia ketemu sama siapa. Kadang-kadang misalnya bukan kita nggak boleh misalnya nyuruh anak kita belajar ngaji ya misalnya, tapi kita guru ngajinya siapa, jelas apa enggak gitu ya, paham-pahamnya apa. Jadi orang tua harus punya pemahaman yang utuh sekarang. Nah sekarang kalau misalnya nih, sebagai orang tua ketika mengetahui anaknya sudah terpapar, apa yang harus dilakukan? Nah, berarti anaknya kan harus diajak ngomong. Ya, jangan dijauhin. Dirangkul anaknya. Nah, berarti kan harus dicarikan ya Ki, apakah namanya mentor atau apa namanya psikolog, apakah namanya guru yang untuk ngajak lagi dialog, membalikkan lagi pemahaman yang keliru tadi, mengkoreksi lah. Berarti kan artinya anak ini nggak boleh dibiarkan, dia harus dibantu. Kuncinya saya bilang yang bantunya siapa aja lah. Nah, BNPT bisa buka hotline itu misalnya kalau mau nanti ya. Ada ya, bisa. Bahwa nanti kita perlu bantuan profesional untuk meluruskan anak ini lagi. Penting banget nih bro. Penting banget gitu loh. Jadi nggak bisa, itu tanggung jawab kita semua gitu loh. Ini luar biasa nih bro. Nggak lama kita bicara tapi banyak banget yang kita dapat nih kayaknya. Apalagi ini terutama buat orang tua ini. Harus tahu apa yang perlu dan harus dilakukan ketika melihat hal-hal yang tadi disampaikan. Tantangannya sekarang di era kebebasan informasinya jauh lebih berat. Betul sekali. Terima kasih Prof. Terima kasih. Nggak terasa ini waktunya juga sebenarnya pengen lagi ngobrol tapi waktu yang membatasi kita. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat buat semua yang menyaksikan ini, dan tujuannya adalah demi keutuhan NKRI kita. Betul kan gitu Prof ya? Nah, oke Sobat Damai, itu tadi bincang santai saya bersama Prof. Hamdi Muluk. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Waspadalah orang tua pada tumbuh kembang anak, dan berilah yang terbaik untuk anak kita demi masa depannya. Dan terus saksikan program Inkognito selanjutnya ya, bersama saya Calontong. Saya pamit undur diri. Salam damai semuanya. Terima kasih Prof.